di acara ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Di hadapan kita ada seorang lawyer ternama dan juga penulis buku yang menurut informasi dari beliau, buku ini pernah disajikan oleh Joko Widodo sebagai Presiden RI dan mantan Presiden RI saat ini. Kita akan berkenalan dengan Bapak Bang Suta. Gimana kabar Bang? Kabar baik. Buku ini dengan judul adalah Sistem Pembelenggu Moral Koruptor. Sistem Pembelenggu Moral Koruptor. Artinya kalau kita melihat dari judul, berarti isinya adalah bagaimana mungkin terapi-terapi untuk membelenggu moral koruptor. Begitu Pak ya? Iya, betul. Bang, buku ini diterbitkan mulai kapan Bang? Diterbitkan 2011 dan kami kasih pada hari anti korupsi hari Minggu tanggal 9 Desember kepada Gubernur DKI pada saat itu namanya Joko Widodo. Oh, saat itu Pak Jokowi sebagai gubernur. 2 bulan sebagai gubernur DKI. Oke. Baru 2 bulan, belum jadi presiden. Oke. Ini buku ini adalah pedoman untuk menjadi presiden. Andai kata jadi presiden, dia nanti niscaya dia bisa membelenggu koruptor. Artinya sebelum jadi presiden beliau sudah dapat pembekalan buku ini. Oke Bang, secara global isi dari buku ini mengisahkan tentang apa nih Bang? Buku ini sih bagaimana ya tindak pidana korupsi bisa dicegah. Baik. Baik di kalangan birokrasi maupun di kalangan swasta. Semua lini ya? Mengapa ya, semua lini. Mengapa begitu? Karena di situ ada pembatasan nilai tunai. Oke, baik. Di mana kalau di atas 1 juta ibaratnya maka mesti pakai pembayaran perbankan. Baik. Di atas 1 juta. Ya, jadi uang kartal itu akan dibatasi. Pencetakan itu ada penghematan dari segi pencetakan buku. Baik, Bang, kalau bicara buku ini apakah sudah beredar di umum di toko-toko buku yang lain? Karena kami adalah bersifat mandiri, jadi buku ini tidak ada di buku-buku, tapi kami kasih ke berbagai instansi. Bahkan Egy Sujana pun pernah kami beri di rumahnya sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu. Oke, baik. Untuk para aktivis yang ingin lebih jauh mengenal buku ini dan bisa mengaplikasikan nilai-nilainya, harus gimana nih Bang? Ya, silakan hubungi aja saya, Suta Widya, di nomor telepon. Ini ke nomor berapa Bang? Di nomor di bawah ini. Yang di bawah itu ya. Jadi bisa WA, bisa call ya. Baik. Sehingga bisa kita melakukan edukasi. Karena buku ini sebenarnya niat kami ya. Sebetulnya saya bukan penulisnya, tapi saya sebagai editornya. Penulisnya memang dia kurang sehat, fisiknya ada di Bogor dia. Tapi dia adalah klien kami, namanya Barlian Suar. Saya di sini sebagai Sultan Pangeran, nama gelar saya sebagai orang Minang. Saya pakai nama gelar adat Sultan Pangeran. Sultan Pangeran. Ya, nama saya sendiri Sultan Widya. Bang, sebelum kita tutup dari isi buku ini, kira-kira apa yang menjadi penyebab Pak Jokowi tidak melakukan terapi-terapi dari isi buku ini? Ya, saya rasa buku ini, walaupun saya menduga ada juga dilaksanakan. Contohnya apa? Contohnya tidak ada lagi karcis-karcis di tol, lalu juga upaya pembatasan orang masuk dalam hanya tapping, berarti kan sudah pakai e-money kan? Ini ada termasuk di dalam buku ini. Jadi buku ini sudah visioner tentang Indonesia 2030. Kami yakin Indonesia 2030 tetap eksis. Beda dengan seorang Prabowo yang khawatir setelah dia baca buku luar negeri itu, yang seolah-olah 2030 Indonesia sudah bubar. Itu kekhawatiran yang dialami oleh Prabowo. Kami tetap yakin Indonesia tetap eksis, andai kata koruptor itu diberantas. Ya, jangan kemiskinan nggak mungkin diberantas, tapi koruptor itu diberantas. Ingat, saya adalah pengagum Kim Jong Un. Dia menjadi presiden dalam usia 29 tahun dan dia adalah sarjana fisika. Ya, gelarnya jelas, ijazahnya jelas, dan itulah yang kita mesti coba. Tidak main-main kepada koruptor. Langsung dikirim ke kandang buaya. Baik, Bang, buat terakhir untuk presiden kita Prabowo Subianto, himbauan atau anjuran dengan menyikapi buku ini. Ya, saya pernah ngirim juga resensi buku ini ke Seknek supaya Prabowo itu memanggil kami untuk membahas buku ini. Tapi sampai sekarang belum dibalas, belum ada respon. Dan kebetulan buku ini sudah lengkap, tinggal satu-satunya saya pegang nih. Jadi mau cetak aja tidak ada dana lagi. Jadi saya harap Prabowo, presiden kita yang terpilih ini bisa
membahas buku ini tentang Indonesia ke depan 2030, Indonesia tanpa korupsi. Dan 2030 tetap Indonesia optimis ada. Tetap ada. Jadi, Baik. Pak Prabowo tolong lebih positive thinking terhadap Indonesia tetap eksis. Tapi kalau Pak Prabowo tidak betul-betul serius memberantas korupsi, maka kami tidak jamin Indonesia masih ada. Baik. Karena koruptor ini adalah betul-betul penjahat extraordinary crime. Baik, sahabat Larus, itulah ungkapan dan ajakan seorang lawyer ternama. Semoga ini bisa menjadi optimisme bangsa kita semuanya, seluruh komponen anak bangsa, rakyat, dan para petinggi di negara ini. 2030 Indonesia harus tetap ada. Terima kasih, sahabat Larus News, akurat dan mencerahkan. Sahabat Larus News, baru saja tim kuasa hukum dari klien beliau yang bernama Pak Haji Nawawi baru saja mengikuti proses sidang yang ketiga di PN Jakarta Timur, dan saat ini edisinya adalah penyegaran jasmani, karena memang untuk nutrisi semuanya butuh nutrisi otak, nutrisi daya ingat, nutrisi tubuh, dan subhanallah ini bagian dari MBG, makan bergizi gratis. Ya, ini bagian dari MBG. Cuma produknya adalah produk orang-orang soleh. Produk orang-orang soleh. Kalau MBG yang di sana makan bergigi gratis. Karena cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Baik, sahabat Larus, semoga makanan ini berkah buat yang memberi, berkah buat yang makan, dan berkah yang buat bayarin. Dan sebagian dari keberkahan ini insya Allah akan ada solusi kemenangan dan keadilan yang nyata. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari Makan Padang ternama di Jakarta Timur.